Yang mendengar kisah ini pasti tidak tega melihatnya. Ini adalah kisah seorang anak yatim piatu temukan telur bebek emas di sungai. Hingga akhirnya anak yatim piatu menjadi seorang kaya raya di desanya. Namun naas bebek yang telur emas tersebut jadi incaran banyak orang jahat. Seperti apakah kisahnya? Untuk itu simak kisahnya sampai selesai, dan beginilah kisah selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, hiduplah seorang anak yatim piatu bernama Ivan. Sejak kecil, ia telah kehilangan kedua orang tuanya akibat kecelakaan. Tanpa sanak saudara yang peduli, Ivan tumbuh sendiri di dunia yang keras. Ia tinggal di gubuk reyot di pinggiran desa, berdinding anyaman bambu yang sudah rapuh, dan beratapkan daun rumbia yang bocor di sana-sini. Untuk bertahan hidup, Ivan bekerja sebagai pemulung. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia berjalan menyusuri jalanan desa, mengais-ngais sampah mencari barang bekas yang masih bisa dijual. Plastik, kardus, besi tua, semuanya ia kumpulkan dalam karung lusuh yang selalu ia bawa. Meskipun hidupnya sulit, Ivan tidak pernah mengeluh. Ia percaya bahwa selama ia berusaha, suatu hari nanti nasibnya akan berubah. Suatu pagi, saat hujan semalam meninggalkan embun di dedaunan, Ivan berjalan menuju sungai kecil di pinggir desa. Ia sering mencari barang bekas di sana, karena terkadang arus sungai membawa sampah dari desa sebelah. Saat sedang mengais-ngais di antara tumpukan ranting dan daun yang hanyut, matanya menangkap sesuatu yang aneh di tepi sungai. Sebuah telur bebek, tapi bukan telur biasa. Cangkangnya berkilauan keemasan di bawah sinar matahari. Ivan terkejut dan mengangkat telur itu dengan hati-hati. "Telur apa ini? Kenapa warnanya seperti emas?" gumamnya sambil mengusap permukaannya. Jantungnya berdegup kencang. Ia belum pernah melihat telur seperti ini sebelumnya. Dengan penuh rasa penasaran, ia membawanya pulang ke gubuknya. Sesampainya di rumah, Ivan meletakkan telur itu di atas kain lusuh yang biasa ia gunakan sebagai selimut. Malam harinya, sebelum tidur, ia memperhatikan telur itu dengan saksama. Cahaya bulan menerangi permukaannya, membuatnya tampak semakin bercahaya. Apakah ini telur emas sungguhan? Ataukah ini hanya kebetulan? Pikir Ivan. Keesokan harinya, saat matahari mulai menyingsing, Ivan mendengar suara aneh dari sudut ruangan. Krek, krek. Ia segera bangkit dan melihat telur emas itu mulai retak. Dengan mata terbelalak, Ivan menyaksikan cangkangnya pecah sedikit demi sedikit. Dari dalamnya, keluarlah seekor anak bebek yang bulunya juga berwarna keemasan. Bebek itu mengibas-ngibaskan sayap mungilnya dan menatap Ivan dengan mata kecilnya yang jernih. Ivan terperangah. "Bebek emas. Aku belum pernah melihat hewan seperti ini," katanya dengan takjub. Anak bebek itu tampak jinak dan tidak takut pada Ivan. Ia bahkan berjalan mendekatinya dan menggesekkan kepalanya ke tangan Ivan, seolah-olah ia sudah menganggap Ivan sebagai ibunya. Sejak saat itu, Ivan merawat anak bebek emas tersebut dengan penuh kasih sayang. Ia memberinya nama Emas. Ivan memberikan air dan makanan seadanya, dan setiap malam, Emas tidur di sampingnya, menghangatkannya dari udara dingin yang masuk melalui celah-celah dinding gubuknya. Beberapa hari kemudian, Ivan menyadari sesuatu yang luar biasa. Saat ia terbangun di pagi hari, ia menemukan sebutir telur kecil berwarna emas di dekat tempat tidur Emas. Apa ini? Apakah ini emas sungguhan? Gumamnya sambil mengambil telur itu. Dengan penasaran, ia membawa telur itu ke tukang emas di desa untuk memastikan. Setelah diperiksa, sang tukang emas mengangguk dengan mata berbinar. "Anak muda, ini emas asli. Dari mana kau mendapatkannya?" tanya tukang emas dengan penuh ketertarikan. Ivan tak ingin membuat heboh, jadi ia hanya berkata, "Aku menemukannya di dekat sungai." Dengan telur emas itu, Ivan mendapatkan uang yang cukup banyak. Ia bisa membeli makanan enak untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Setiap beberapa hari, Emas bertelur lagi, dan setiap telur yang ia hasilkan selalu berupa emas sungguhan. Dalam waktu beberapa bulan, kehidupan Ivan berubah drastis. Ia tidak lagi harus memulung, ia bisa membeli rumah kecil yang layak, membeli pakaian bagus, dan bahkan membantu anak-anak yatim piatu lain di desa. Namun, Ivan tetap rendah hati dan tidak pernah melupakan masa lalunya. Sayangnya, kabar tentang bebek emas ini akhirnya tersebar di desa.
Orang-orang mulai membicarakan kekayaan Ivan yang tiba-tiba. Beberapa orang penasaran dari mana asalnya, sementara yang lain mulai merasa iri. Suatu malam, seorang pria kaya dan tamak bernama Pak Samin, yang terkenal suka menipu dan mengambil keuntungan dari orang lain, datang ke rumah Ivan. "Anak muda, aku mendengar kau memiliki bebek emas. Berikan padaku dan aku akan memberimu banyak uang," katanya dengan senyum licik. Ivan menggeleng dengan tegas. "Maaf Pak Samin, emas adalah sahabatku. Aku tidak bisa menjualnya." Pak Samin pergi dengan wajah kesal. Tapi ia tidak menyerah. Beberapa hari kemudian, saat Ivan sedang pergi ke pasar, Pak Samin mengirim anak buahnya untuk mencuri emas. Ketika Ivan kembali, ia menemukan gubuknya berantakan dan emas telah hilang. "Tidak, emas!" serunya dengan panik. Dengan hati penuh kecemasan, Ivan mencari ke seluruh desa. Hingga akhirnya, ia mendengar kabar bahwa Pak Samin membawanya ke rumahnya. Malam itu, dengan keberanian yang besar, Ivan menyelinap ke rumah Pak Samin. Dari balik jendela, ia melihat emas dikurung dalam kandang besi. Pak Samin sedang berbicara dengan anak buahnya. "Bebek ini bisa menghasilkan telur emas. Besok, kita potong saja dan lihat dari mana emasnya keluar," katanya seraya tertawa. Mendengar itu, Ivan tak bisa tinggal diam. Dengan hati berdebar, ia masuk diam-diam dan membuka kandang emas. Namun, saat hendak kabur, salah satu anak buah Pak Samin melihatnya. "Hei, bocah itu mencuri bebeknya kembali!" teriak mereka. Ivan berlari sekencang mungkin sambil membawa emas dalam pelukannya. Para pencuri itu mengejarnya, tapi tiba-tiba, sesuatu yang ajaib terjadi. Emas mengepakkan sayapnya, dan dalam sekejap, ia berubah menjadi bebek raksasa yang bersinar terang. Dari tubuhnya, keluar cahaya keemasan yang menyilaukan. Pak Samin dan anak buahnya terjatuh ketakutan. Dengan suara yang menggema, emas berkata, "Keserakahan tidak akan membawa kebahagiaan. Karena kebaikan hati Ivan, aku akan tetap bersamanya. Tapi kalian yang tamak akan menerima akibatnya." Tiba-tiba, tubuh Pak Samin dan anak buahnya berubah menjadi patung batu. Ivan terkejut, tapi ia bersyukur bahwa emas selamat. Sejak saat itu, Ivan dan emas hidup bahagia. Ivan tetap rendah hati dan terus menolong sesama. Ia tidak menggunakan kekayaannya untuk berfoya-foya, tetapi untuk membangun panti asuhan bagi anak-anak yatim piatu seperti dirinya. Dan begitu, legenda tentang anak yatim piatu dan bebek emasnya pun tersebar luas, menjadi kisah yang diceritakan dari generasi ke generasi. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, bahaya tengah mengintai di sungai tempat Ivan pertama kali menemukan telur emas. Seekor buaya muara besar telah datang ke daerah itu mencari makan. Buaya itu sudah tua dan lapar, dan ia mulai mengintai hewan-hewan yang berkeliaran di dekat sungai, termasuk bebek-bebek yang biasa berenang di sana. Suatu pagi, seperti biasa, Ivan melepaskan emas untuk berenang di sungai kecil dekat rumahnya. Emas sangat senang bermain air, dan Ivan percaya bahwa tidak ada bahaya di sana. Namun, hari itu berbeda. Saat emas asik berenang, air sungai tiba-tiba beriak lebih kuat dari biasanya. Dari kejauhan, dua mata hijau mengintai di permukaan air. Buaya muara itu bergerak perlahan, mendekati emas tanpa suara, lalu dalam sekejap, biur! Buaya itu melesat keluar dari air dengan kecepatan yang mengejutkan. Rahangnya terbuka lebar, dan dalam satu gigitan, cerak! Emas mengeluarkan suara nyaring, mengepakkan sayapnya dengan panik, tapi sudah terlambat. Giginya yang tajam mencengkeram tubuh kecil bebek emas itu, dan dalam sekejap, sang buaya menariknya kembali ke dalam air. Riak besar muncul di permukaan sungai, lalu semuanya kembali sunyi. Ivan yang berada di tepi sungai hanya bisa tertegun. Matanya membesar, tubuhnya membeku. Ia baru saja menyaksikan sahabatnya dimangsa di depan matanya sendiri. "Tidak!" jerit Ivan sambil berlari ke arah air. Ia mencoba mencari emas, tapi yang tersisa hanyalah buih air dan beberapa bulu keemasan yang mengapung di permukaan. Hatinya hancur. Ia jatuh berlutut di pinggir sungai. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa dibendung. Emas yang selalu menemaninya, yang telah mengubah hidupnya, kini telah tiada. Ivan tidak bisa tidur malam itu. Bayangan kejadian siang tadi terus menghantuinya. Ia menyesali segalanya.
Seandainya aku tidak membiarkannya berenang hari ini, seandainya aku menjaganya lebih baik, pikirnya berkali-kali. Namun, ia juga sadar bahwa alam memiliki aturannya sendiri. Emas adalah makhluk hidup, dan sama seperti makhluk lainnya, ia pun bisa menjadi bagian dari rantai makanan. Tetapi ada satu pertanyaan yang menghantui Ivan. Apakah telur emas masih akan muncul di dalam tubuh buaya itu? Jika benar, maka buaya itu akan memiliki kekayaan yang luar biasa. Namun, bagaimana jika orang jahat menemukannya dan memburu buaya itu? Ivan tahu bahwa buaya muara bukanlah hewan biasa. Ia adalah raja sungai, penguasa air yang telah hidup selama ratusan tahun. Jika seseorang menemukan bahwa buaya itu kini memiliki emas di dalam perutnya, maka perburuan besar bisa terjadi. Meskipun takut, Ivan memutuskan untuk mencari buaya itu. Ia ingin melihat sendiri apakah telur emas masih ada di dalam tubuh buaya atau tidak. Jika benar, ia harus memastikan tidak ada orang yang menemukannya. Dengan membawa obor dan tombak bambu yang ia buat sendiri, Ivan berjalan ke tepi sungai di malam hari. Ia menelusuri aliran air, mencari tanda-tanda keberadaan buaya tersebut. Malam itu gelap, hanya suara jangkrik dan sesekali suara percikan air yang terdengar. Lalu, di kejauhan, ia melihatnya. Di atas gundukan lumpur di tengah sungai, buaya muara itu berdiam diri. Mata hijau tajamnya berkilauan di bawah sinar bulan. Tubuhnya besar dan berlumuran lumpur. Namun ada satu hal yang membuat Ivan terkejut. Ada cahaya keemasan samar yang bersinar dari dalam perutnya. Jadi benar, telur emas masih ada di dalam tubuhnya, pikir Ivan. Ia menggenggam tombaknya erat-erat. Ia bisa saja membunuh buaya itu dan mengambil kembali emasnya. Tapi, apakah itu keputusan yang benar? Buaya itu hanya mengikuti naluri alamnya. Ia tidak tahu bahwa bebek yang dimakannya adalah makhluk ajaib. Ia hanya lapar dan mencari makan, seperti yang selalu ia lakukan sepanjang hidupnya. Ivan menarik napas dalam. Ia kemudian melemparkan tombaknya ke tanah. "Aku tidak akan membunuhmu," katanya pelan, seolah berbicara pada buaya itu. "Emas sudah pergi, dan aku tidak ingin menambah kesalahan lagi. Kau boleh menyimpannya." Buaya itu tidak bergerak. Ia hanya menatap Ivan dengan matanya yang tajam. Lalu, perlahan, ia berbalik dan menyelam ke dalam air, menghilang di kedalaman sungai. Ivan berdiri di sana, memandangi air yang kembali tenang. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Emas mungkin telah tiada, tetapi kenangan tentangnya akan selalu hidup di dalam hati Ivan. Ia kembali ke rumahnya dengan hati yang lebih ringan. Ia tidak lagi memiliki telur emas, tetapi ia masih memiliki semangatnya. Kini, ia mengerti bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki emas atau kekayaan, tetapi tentang menghargai apa yang kita miliki selama itu masih ada. Beberapa tahun berlalu, dan Ivan tetap hidup sederhana. Ia tetap membantu anak-anak yatim piatu, dan mengajarkan mereka untuk tidak bergantung pada kekayaan, tetapi pada kerja keras dan kebaikan hati. Sementara itu, di dalam kedalaman sungai, buaya muara itu terus hidup. Mungkin di suatu tempat, di dalam tubuhnya, telur emas masih ada, menjadi legenda yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Ya, terima kasih guys telah mengikuti cerita ini. Jangan lupa untuk mendukung dan berbagi cerita ini kepada orang lain. Sampai jumpa di cerita berikutnya.